Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang massa jenis dan suhu pemuaian. Oke, tapi nanti suhu pemuaian belakangan, massa jenis dulu. Jadi massa jenis itu sebenarnya apa sih? Massa jenis adalah tingkat kerapatan sebuah benda, ya, sebuah materi. Jadi tingkat kerapatan. Jadi seberapa rapat benda tersebut, ya, sebuah materi. Jadi ingat, makin rapat makin berat. Intinya begitu. Jadi makin rapat massanya makin besar untuk persatuan volume. Jadi ada satuannya massa jenis, bukan hanya rapat atau nggak rapat. Rapat itu ya mepet-mepet atau enggak. Bukan begitu cara pikirnya. Ya, massa jenis itu rumusnya selalu dalam simbol rho, ya, atau bacanya rho, ya, bukan roh, ya, rho. Rho itu massa jenis, simbolnya huruf Yunani, ya, Greek letter. Rumusnya adalah massa, ini massa, dibagi dengan V, volume. Oke. Jadi sebuah benda, setiap benda pasti punya rho, mau dalam wujud apapun. Jadi dalam wujud padat, dalam wujud cair, maupun dalam wujud gas, setiap materi tersebut ada massa jenisnya. Ya, dia menempati ruang berapa dengan massa berapa. Nah, itu namanya massa jenis, ya. Jadi dengan hafalannya, kalau kamu mau hafal, simple aja, pakai segitiga udah paling bener lah cara menghafalnya gitu ya. Jadi rho itu massa per volume, berarti massanya di atas, volumenya di bawah, mau di sini atau di sini nggak apa-apa, tapi kita biasanya di kanan. Ini massa jenisnya. Jadi massa jenis sama volume bisa putar posisi nggak? Bisa, bisa banget. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, kalau kamu mau nyari massa jenis, kamu tutup massa jenis, tinggal massa bagi volume, seperti yang di atas. Kok tulis ulang? Pakai per-peran aja. Lalu kalau ditanya massa kamu tutup, rho bagi volume, rho kali volume, selevel dia soalnya. Ya, rho kali volume. Kalau ditanya volume, rumusnya apa? Tutup volumenya, massa bagi massa jenis, massa bagi rho. Ya, pokok baca rho. Nggak tahu guru kamu pakai rho atau langsung ngomong aja massa jenis gitu. Ya sama aja sih, nggak ada bedanya. Ya, aku akan kotakin untuk rumusnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan, kalau massa jenis adalah massa bagi volume, ketika massanya naik, ketika massanya makin besar, berarti massa jenisnya gimana? Ikutan naik dong. Ya, makin berat kan? Massa makin besar, artinya makin padat dia, jumlah zatnya, berarti massa jenis makin naik. Kalau massanya makin turun, berarti kesimpulannya massa jenis ikutan turun. Ini namanya sebanding. Tapi kita lihat kalau volume, yang cukup unik ya, yang agak berbeda. Kalau volumenya naik, artinya dia makin besar, benar nggak? Ukurannya, bukan beratnya. Tapi berarti makin tidak rapat. Ya, berarti massa jenis turun. Oke. Dan sebaliknya, kalau massa jenis volumenya turun, artinya massa jenisnya naik. Karena makin kecil volumenya makin padat gitu. Namanya tingkat kerapatan. Jadi jangan pikir massa jenis itu massa, beda massa bagi volume. Selalu gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lihat contoh-contoh soalnya nih, ya. Tapi Koko mau ini dong, coba on cam ya semuanya ya, biar bisa lihat, biar kelihatan ada gitu. Ayo Cecia sama Ruby boleh on cam. Halo. Ya, thank you. Ya, di on cam ya, Cecia ditunggu. Jadi begini ya, ini namanya perbandingan terbalik. Kalau ini berbanding terbalik. Oke, jadi kalau begini untuk soal-soal massa jenis kayaknya agak sedikit ya, nggak terlalu banyak. Koko akan kirimkan dulu si barang ini
ke WA, terus soal, mau coba pick beberapa soal, jadi setengah jam kita masa jenis, setengah jam suhu dan pemuaian. Mungkin 15 menit deh ya masa jenis ya, karena takutnya nggak cukup waktunya, karena untuk suhu dan pemuaian itu teorinya agak banyak. Ya. Oh iya, lupa. Satuan dari masa jenis. Aku lupa ingat ya. Hampir ya, lupa. Itu paling penting padahal. Oke, masa jenis punya satuan. Itu cuma dua, yang umum, yang sering dipakai. Bentar, ya masa jenis yang sering dipakai. Tunggu, oke, taruhnya di Word aja ya, biar lebih enak daripada di sini. Apa di satu-satu takutnya nggak kebaca juga, takut lost. Jadi satuan masa jenis itu nggak bebas. Jadi cuma dua. Kilogram, temennya pasti meter pangkat 3, atau gram per sentimeter pangkat 3. Itu satuan dari masa jenis. Ya, satuan dari masa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3 untuk benda yang besar biasanya. Lalu satu lagi si gram per sentimeter pangkat 3 itu untuk yang biasanya yang kecil-kecil ukurannya. Bentar, kenapa nggak mau di-copy nih? Sabar ya. Oke. Coba kita lihat di sini, kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Jadi, misalkan kalau kita mau konversi masa jenis yang umum, air, itu jawabannya 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kalau kita mau konversi ke gram per sentimeter pangkat 3, sebenarnya ada caranya. Ya. Jadi kamu tulis aja dulu 1000 kilogram per 1 meter pangkat 3. Kan per meter pangkat 3 artinya per setiap meter pangkat 3-nya. Ya. Kamu ubah dari kilogram ke gram, diapain ya? Dikali 1000. Benar kan? Ingat tangga ya? KG, HG, DAG, G, DG, CG, lalu terakhir miligram. Ya. Dari KG ke gram, turun 3. Berarti kali 1000. Dari meter pangkat 3, oke, kita pakai tanda lain, pakai satuan lain, tangganya KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Lihat nih, dari meter ke sentimeter, turun 2. Harusnya kali 100, ya kan? Tapi karena dia pangkat 3, berarti ini kalinya bukan 10 kali 10, tapi 1000 kali 1000. Berarti ini kamu kali 1 juta. Ya, karena 2 kali turun, masing-masing kali 1000. Nah, berarti jawabannya adalah 1 gram per sentimeter pangkat 3. Perhatikan, nolnya coret semua tuh. Coret, 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 coret. Nah, berarti ada caranya. Kalau misalnya dari kilogram per meter pangkat 3 ke gram per sentimeter pangkat 3, simpelnya kamu bagi 1000 langsung. Coba lihat. Dari 1000 jadi 1. Berarti bagi 1000 kan? Ya. Pendekatannya gampangin aja. Kilogram per meter pangkat 3, kalau kita mau ubah ke gram per sentimeter pangkat 3, kamu harus kali. Kok kali? Bagi justru. Bagi 1000. Sedangkan sebaliknya, kalau kamu mau dari gram per sentimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3, kamu tinggal kali 1000. Ya, ngapain mikir 2 kali? Mending sekali jalan aja. Jangan mikir, wah kalau ini gimana caranya ya? Nggak usah, ada caranya, tapi kok nggak akan kasih karena kita nggak butuh terlalu banyak di situ. Oke, ini kau akan taruh di di soal. Nanti kau akan kasih soal latihan. Bentar.
Nah, ini dia nih, soal langsung kelihatan sulit, tapi kelihatannya nggak susah-susah banget ya. Nih, coba dikerjakan ya. Koko akan kasih, kita akan bahas satu persatu, beberapa dulu deh, nggak usah semuanya. Waduh, gimana nih caranya nih kalau ketemu soal begini? Lihat ya, soal 2. Koko nggak semuanya Koko ambil. Ada di, nanti Koko akan kirimin sumber latihan soal ya, di website aja. Tapi Koko ambil sebagian-sebagian aja supaya nggak terlalu buang-buang waktu, guys. Langsung 5 gitu. Ya, boleh lah ya. Oke, akan dikerjakan langsung aja. Koko langsung kerjain contoh-contoh yang tertulis, yang terbahas gitu ya. Sebuah benda masanya 300 gram. Oke, tulis saja. 300 gram memiliki volume 400 cm pangkat 3. Oke, tentukan massa jenis, nyatakan dalam kilogram per meter pangkat 3. Aduh, gimana nih caranya? Ya sudah, massa jenis dulu aja. 300 per 400. Tulis dulu aja ya. Satuannya nggak usah pusing-pusing, pokoknya yang ada aja gitu. Gram per sentimeter pangkat 3. Oke? Berarti jawabannya kan, Koko langsung dapat lah 0,75 gitu ya. Tapi dia itu dalam kilogram per meter pangkat 3. Dengan rumus yang kita sudah tahu, dari konversinya, dari gram per sentimeter pangkat 3 kita ubah jadi kilogram per meter pangkat 3, gampang kamu kali 1000. Ya, jawabannya 750. Sebuah benda memiliki massa jenis, terbalik nih sekarang rumusnya, ya sudah 800 kilogram per meter pangkat 3 dengan massa 2 kilo. Oke, massanya sudah konsisten ya. Oke, yang ditanya tentukan volume dalam sentimeter pangkat 3 dan dalam liter. Dia minta 2 jawaban dari volume. Sehingga kita taruh. Oke, Koko lupa. Koko harus tulis dulu begini, segitiga, apa namanya, Koko sebut power triangle namanya. Ya, masih ke atas tapi ya terbatas lah, terbatas. Berarti volume adalah massa per row, ya. Jadi 2 per 800. Jangan ketipu 800 per 2 deh kayaknya. Angkanya lebih bagus. Hati-hati ya, lu jangan sampai salah di situ. Ya. 2 per 800 ya udah 2 per 800. Jadi 1 per 400. Satuannya meter pangkat 3. Ditinta sentimeter pangkat 3 dan liter. Oke deh. Liter itu apa ya? Kamu harus tahu. Kan kita tahu km, hm, dam, m, dm, cm, mm ya. Koko kasih pangkat 3 biar kita tahu ini adalah volume. Oke, kita bikin tangganya. Ini nama lainnya kiloliter. Ini nama lainnya liter. Ini nama lainnya mililiter ya. Hafal. Jadi meter pangkat 3, kalau mau jadiin sentimeter pangkat 3, ya udah kali 2 kali turun, kali sejuta. Tapi enakan ke liter lah, kan kali 1000 dulu. Ya berarti 1 per 400, kamu kali 1000 dulu. Sekali turun kan? Sekali turun kali 1000, jadinya 1000 per 400 liter. Ya dong, dm pangkat 3 kan liter. Atau 2,5 liter. Nah, terus dari situ ke sentimeter pangkat 3. Enak juga. Jadi volume 1 ini, volume 2 berarti 2,5 aja ya kasihnya ya. Jangan 1 per 400 kali sejuta, sama aja, tapi ini kali 1000 lagi aja, kan turunnya sekali lagi. Jadi step by step gitu. Ya, 2500 cm pangkat 3. Atau kamu mau ganti mililiter juga oke. Ya. Oke, Koko mau nanya dulu, Koko mau pastikan dulu, apakah kalian sudah bisa atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo, Ellen, Cece, Ruby, ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Aku enggak. Oke, nggak ada. Cece, Ruby? Enggak. Nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Nomor terakhir.
seorang siswa memasukkan benda ke dalam gelas ukur. Massa benda, ya benda yang warna biru lah ya. Jadi massanya 300 gram. Tentukanlah massa jenis. Nah, kalau kamu lihat airnya naik dari 300 ml ke 500 ml ya kan. Berarti volume benda itu ya udah tinggal dikurang dong. Karena volume benda gantiin air gitu. Jadi 200 ml. Tapi sayangnya mililiter itu bukan satuan umum, tapi kita bisa lihat mililiter itu bisa diganti cm pangkat 3. Cuman ganti nama dia, ya. Berarti volume adalah 200 cm pangkat 3. Cuman ganti, lalu massa jenis simple, M per V, ya. M-nya 300, per V-nya 200. Ini gram, ini cm pangkat 3. Ya sudah, berarti 3/2 gram per cm pangkat 3, atau 1,5 gitu ya. Ya, cuman ganti jadi pecahan, dari pecahan jadi desimal aja. Ini untuk soal mengenai massa jenis. Oke. Jadi semuanya akan ada di Microsoft Word yang Koko akan kirimin dalam waktu-waktu nanti. Ya, terakhir pertemuan. Oke, terus Koko juga kasih lihat ini guys. Kamu perhatiin deh. Ini ya sumber latihan soal, Koko akan kasih linknya. Satu cukup lah, kalau memang mau tambah, kamu bisa cari sendiri. Ini salah satu yang oke, Physical Study Center di sini ya. Ada jawaban-jawaban juga. Ya. Semuanya oke, nggak susah. Ya. Nah, paling rumus-rumus yang perlu kita tahu adalah kalau kubus, contoh gini, sebuah kubus volume 5 cm pangkat 3, massa jenisnya sekian, terus kamu harus hitung lagi. Ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini coba kita lihat ya. Data pada massa jenis beberapa logam diberikan pada tabel berikut. Budi memiliki 4 batang logam dengan ukuran yang sama, masing-masing volumenya 50 cm pangkat 3, tapi massanya beda-beda. Ya, jadi ada bendanya ada 4, benda 1. Jadi kita hitung massa jenis benda 1 berapa. Dia tanya batang logam yang terbuat dari emas murni. Berarti pastikan massa jenisnya segini. Ya. Jadi ini cuma kayak cocok-cocokin. Massa jenis rumusnya massa per volume kan. Massa jenis benda 1, massa jenis benda 2, massa jenis benda 3, massa jenis benda 4. Kamu list down dulu aja. Ya. Ini 135 kan massa ya. 135 per volumenya ada 50. Jangan lupa, ini gram per centimeter pangkat 3. Soalnya maunya kilogram per meter pangkat 3. Lalu jangan lupa diapain? Kali 1000 ya. Supaya jadi kilogram per meter pangkat 3. Langsung aja kali 1000 biar cepet loh gitu. Oke, biar nggak pusing. Pengen capek-capek kerjain. Ini 525. Ingat masanya ini per 50 volumenya sama. Terus ini 395 bagi 50. 965 bagi 50. Lalu masing-masing angkanya kamu kali sama 1000 supaya langsung ke pilihan yang ada di atas tuh kilogram per meter pangkat 3. Oke. Kamu hitung yang nilainya yang ditanya yang murni emas adalah yang angkanya pasti menghasilkan 19.300. Ya udah gitu doang. Ya, kamu hitung deh masing-masing. Coba aku bantu hitung. Kalkulator ini tinggal dihitung aja. Oh, daripada kamu hitung langsung, hitung pelan, kamu bisa sederhanakan antara 50 dan 1000. Ini 20. Ini juga 20. Sama semua ya. Ini 20 juga. Enak jadinya kerjanya. Jadi nggak usah capek-capek. Jadi langsung kali 20 masing-masing. 135 kali 20, 2.700. Yang pertama. Oh, ini pasti aluminium. Bukan ya? Ini aluminium karena 2.700 tuh jawabannya tuh. Yang aluminium. Ini benda 1. Ya, kalau mau ditanya ya bisa. Terus benda 2, 525 kali 20, 10.500. Oh, ini perak nih. Ya, ini benda 2. Benda 3, 395 kali 200. Nggak mungkin kayaknya deh. 20, sorry. 7.900.
Oh, ini besi nih. Ya, kelihatan ya, angkanya tuh jelas banget. Ya udah yang keempat lah, apalagi gitu. Ya, ini pasti jawabannya 19.300. Mungkin nggak ada jawaban? Kayaknya sih, tapi ini kayak udah pasti bener lah ya. Hampir kemungkinan kecil banget nggak ada jawaban. Tuh, 19.300. Ya, jadi ini caranya. Oke, ini Koko akan kirim juga. Latihan soalnya sudah cukup lengkap dengan pembahasan. Oke, sekarang kita lihat suhu dan pemuaian, guys. Materi berikutnya. Ntar, Koko merasa nggak enak kalau pakai headset. Ini Koko pakai headset soalnya. Biasa Koko langsung pakai speaker. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini suhu dan pemuaian. Suhu yang ribet, hafalan soalnya. Suhu itu, Koko belajar 4 ya. Suhu mutlak, Kelvin. Suhu normal, Celsius. Suhu yang kita pakai, derajat Celsius. Derajat Fahrenheit. Sama derajat Reaumur. Ya. Nah, kita belajar suhu dari titik-titik didih, titik bekunya. TD sama TB. Oke, atau boiling point, melting point. Boiling point itu waktu mendidih, melting point waktu dia meleleh. Meleleh sama membeku sama. Ini angkanya di 373 sama 273. Ini di 100 sama 0. Ini di 212 dan 32. Ini 80 dan 0. Kamu diajarin guru rumus atau pengurangan? Pakai rumus langsung hafalin aja? Atau pakai rumus pengurangan? Satu rumus atau banyak rumus? Nah, ini. Maksudnya pengurangan itu apa? Ya, misalnya titik didih, ini misalnya K, ini C, ini F, ini R gitu ya. Misalnya untuk menentukan suhu-suhu tertentu rumusnya adalah titik didih dikurang Kelvin atau salah. K dikurang 273, Kelvin itu angka misalnya berapa, per 373 dikurang 273 sama dengan C dikurang 0 per 100 dikurang 0 sama dengan yang Fahrenheit F dikurang 32, gitu nggak? Kayaknya langsung per deh. Begini kan, per-pernya. Maksudnya langsung 5 kayak per 9 gitu. gimana ya? Ada nggak yang Kayak iya 5/5 gitu-gitu. oke, oke. Ya udah kita hafalin kalau gitu. Kita hafalkan ke satu tempat aja Celsius. Nah, jadi Celsius tuh jadi kayak rumahnya, kayak transitnya nih. Kalau kamu misalnya dari minta Fahrenheit ke Kelvin, transitnya ke Celsius dulu. Kalau Reaumur ke Kelvin, transitnya ke Celsius dulu. Kamu sih pakainya gitu, nggak tahu guru kamu langsung atau nggak. Tapi yang kita perlu tahu kalau pakai cara kayak gitu, ini rumusnya 5594. Bener nggak? Kelvin 5, Celsius 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4. Ya kan? Betul ya? Aku mau pastiin dulu nih. Pakainya yang begini bukan perbandingan 5594 atau ya kalau terbalik ya terbalik aja pakai, tapi yang pasti Kelvin 5, Celsius 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4. Betul kan, Helen? Iya. Oke, ya udah kita coba lihat lagi di sini kalau gitu. Rumusnya adalah dari Celsius ke Kelvin dulu. Oke, kalau sama-sama 5, ya udah berarti Kelvin kok gini sih? Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Atau Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273. Beres. Lalu Celsius ke Fahrenheit. Celsius dan Fahrenheit. Bolak-balik aja ya. Jadi Fahrenheit sama dengan, bentar, hidung kau kata. Fahrenheit sama dengan, lihat Fahrenheit kan 9, ya udah 9/5 dikali Celsius, lalu kamu tambahin 32. Ya. Berarti kalau terbalikan, Celsius ke Fahrenheit gimana? Fahrenheit ke Celsius gimana nih? Ya udah terbalikin 5/9 dikali F dikurang dulu baru dikali. Nah, ini harus ekstra hati-hati. Ya, jadi kalau yang pertama, aduh, ini jatuh, bentar. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau minta Fahrenheit, berarti 9/5 kali C dulu, lalu kamu baru tambah 32. Sedangkan kalau dari F mau ke C, berarti C sama dengan
ya. 5/9 kali, terus Fahrenheit-nya dikurang 32 dulu. Jadi kurungnya penting sekali ya. Kurung itu sangat krusial. Oke. Nah, Celsius ke Reaumur sekarang. Ini piece of cake, easy peasy lah, gampang ini. Jadi R sama dengan 4/5 C. Sedangkan C sama dengan ya lawannya 5/4 C. Nggak ada tambah kurang. Yang ada tambah kurang Fahrenheit sama Kelvin aja. Ya berarti kalau misalnya Celsius ke Reaumur gimana? Fahrenheit ke Reaumur gimana? Kok nggak saranin kamu langsung. Kita satu persatu aja begini. Ya tapi kalau mau ada rumusnya. Jadi Fahrenheit ke Reaumur, gitulah ceritanya ya. Fahrenheit ke Reaumur berarti R sama dengan, nah ini kalau mau hafal silakan, kalau enggak kamu hafal bawa aja. Jadi gitu. Jadi pilihan aja. Ya berarti R sama dengan, itu R4 kan? 4/9 dikali F dikurang 32. Ya sama sih kayak Celsius, tapi kan lebih memusingkan aja menurut Koko sih. Ya. F sama dengan berarti 9/4 kali R, lalu hasilnya baru kamu tambahin 32. Gitu. Nah, terus satu lagi, F ke K. Ya, kan udah semua ya, jadi K ke R juga belum. Waduh, matang banyak. Dua lagi berarti. Semoga muat. Dari Fahrenheit ke Kelvin, agak susah. Ya, ini yang paling susah nih. Jadi Kelvin sama dengan gimana tuh? 5/9 kali F min 32, lalu hasilnya kamu tambahin 273. Sedangkan kalau minta Fahrenheit, berarti 9/5, ini K min 273 dulu, baru ditambahin 32. Mabok kan? Kok nggak saranin kamu hafal ini? Ya. Kok saranin kamu hafal yang C ke C aja. Jadi standarnya dari Celsius aja dulu. Kayaknya kamu nggak deh. Tapi tambah lama deh. Kenapa? Tapi tambah lama kok. Kalau ya benar, karena 2 kali step benar. Tapi enakan hafal semua, mau hafal semua kok kasih semua. Tapi tetap kok akan tandain mana yang menurut Koko jauh lebih enak, yang nggak pusingin lah. Terus terakhir Kelvin ke Reaumur. Kelvin ke Reaumur simple. Pokoknya yang paling susah tuh Fahrenheit Kelvin aja tuh, karena tambah sama kurang double mas, double bottom namanya, double formula, double bottom. Nah lihat ya, Kelvin adalah Reaumur itu 5/4 dikali Reaumur, lalu kamu tambahin 273. Sedangkan Reaumur sama dengan 4/5, ini Kelvin kurang 273. Gitu ya. Ya kalau memang kalau kamu hafalannya kuat, ini akan sangat membantu, semua rumusnya sudah provided, udah dikasih gitu loh. Ya. Ada lagi nggak yang lupa? Nggak ada ya, udah komplit tuh. Ya, 6 set. Oke, ini baru suhu. Sedangkan pemuaian. Nah, pemuaian tuh ada rumusnya banyak juga, guys. Aku nggak akan kasih soal dulu ya, nanti kita selesaikan dulu. Kita akan fokus ke pemuaian. Sabar. Halo, coba ngomong dong. Boleh respons? Iya. Oke, enakan suara Koko begini atau yang tadi? Kalau yang tadi kayak gimana kok? Aduh, susah headset aja. Tapi enakan gini atau yang tadi kalau notice Ruby sama Caca? Kalau yang ini kayaknya lebih kedengeran background sound sih. Iya, betul. Iya, beberapa orang ngomong gitu. Tapi menurut Koko, kupingnya sakit banget tadi abis pakai itu. Headsetnya kelamaan, udah kayak 2 jam, 3 jam gitu. Gini aja nggak apa-apa ya. Tetap masih kedengeran kan ya. Background sound paling kipas kan. Oke. Kayak gini aja. Sekarang kita bahas ke pemuaian. Benda memuai kalau kena panas. Ya. Jadi suhu naik, dia memuai. Jadi kalau T-nya ke atas, artinya T-nya naik berarti memuai. Sedangkan kalau T-nya turun, itu namanya menyusut.
penyusutan ya. Jadi aku penyusutan ya, pemuaian dan penyusutan. Oke. Dua-duanya masuk ke dalam kategori pemuaian. Anggapnya penyusutan itu pemuaian negatif, sederhana. Nah, pemuaian ada 3 jenis. Ya. Aplikasi jauh lebih banyak daripada suhu ya. Kalau suhu itu kan buat orang sakit misalnya ya, suhunya 36,5 sampai 37,5 itu orang normal. Di atas itu sakit, di bawah itu mati ya. Orang mati suhunya turun. Kalau orang sakit suhunya naik. Kenapa? Karena dia banyak peredaran darahnya atau ada sel darah merahnya itu bekerja sehingga satu kekebalan tubuh dibentuk. Salah satunya naikin suhu. Jadi orang demam itu bukan ya tanda orang sakit, tapi demamnya itu sendiri adalah satu strategi tubuh kita untuk melawan virus atau melawan penyakit atau bakteri yang ada di dalam tubuh. Dibuat panas supaya bakterinya nggak nyaman dan mati gitu. Batuk juga sama. Batuk keluarin sesuatu yang jelek, jadi sembuh. Jadi kalau demam langsung berobat ya salah ya. Demam itu nggak boleh langsung disembuhin. Kalau menurut Koko nih, tergantung dari orang-orang. Ya kalau Koko sih kalau demam 2 hari baru minum obat. Kalau 1 hari nggak usah minum obat dulu. Ya anggap aja kita bisa sembuh besok. Kalau nggak bisa ya baru minum obat hari ketiga atau hari keempat. Koko biasa minum obat tuh hari ketiga. 1-2 kalau sakit diemin aja dulu. Karena memang tubuh lagi melawan. Kalau udah lawan terus diturunin suhunya mendadak ya virusnya hidup lagi dong. Ya kan, ceritanya kan gitu. Atau penyakitnya hidup lagi. Oke, pemuaian itu kalau suhu naik memuai, suhu turun menyusut. Ada 3 dimensi yang yang kita pelajari nanti ya. Dimensi panjang, dimensi luas, sama dimensi volume. Jadi ini pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Ya, pemuaian panjang itu L, pemuaian luas itu A, area, pemuaian volume itu V. L-nya kenapa nggak kecil? Kenapa nggak huruf besar? Ya memang umumnya huruf kecil. Ya. Nah, jadi panjang itu, misalnya ada satu benda yang panjang awalnya begini, L kita sebut L0, pada suhu T L1 deh ya. Kamu pakai L0 atau L1 nih, terserah nih. Kamu pakai L1 pada suhu pertama. Lalu ketika dipanasin menjadi L2, akan panjang, ya kan dipanasin ini jadi L2 pada suhu T2. Nah, berarti ada yang namanya selisih. Selisih ini yang di sini nih. Ya, perubahannya. Oke, ini delta L namanya. Oke, delta L. Lalu kamu masukin rumusnya ya. Delta L adalah L1 dikali koefisien muai. Nah, ini ada lagi dikali perubahan panjang. Nah, perubahan panjang, perubahan suhu ya. Delta T itu berarti T2 dikurang T1. Itu rumusnya. Berarti L2 adalah L1 ditambah delta L dong. Masuk akal ya begitu ya. Tapi Koko nggak akan kasih rumus penurunannya karena kita nggak terlalu banyak mau analisis rumus. Panjang kedua adalah L1 rumus aja. 1 plus alfa kali delta T. Oke, ini rumus pemuaian panjang. Alfa itu adalah pemuaian koefisien muai panjang ya. Koefisien muai panjang. Nah, berarti yang kedua, kita ngomongin luas. Luas itu bicara tentang ukuran area daerah ya. Ini anggap A1, setelah dipanasin pada suhu T2, dia dibuat lebih besar sedikit. Ya, berarti ini gini aja ya ceritanya. Ini A2, totalnya berarti ini kenapa Koko kasih putus-putus ya, anggapnya A1-nya begitu. Nah, rumusnya juga sama, tapi hati-hati, delta A pakainya. A1 dikali beta dikali delta T, lalu A2 adalah A1 tambah delta A, lalu A2 bisa juga kita lihat A1 1 plus beta kali delta T. Dengan beta adalah 2 kali koefisien muai panjang. Ya, kita sebut beta adalah koefisien muai luas. Ya. Lanjut, volume. Asik ya, belajarnya enak, jadi tinggal hafal rumus aja dulu. Kenapa kok paksa hafal rumus? Karena untuk dimengerti itu udah pusing banget, udah banyak soalnya yang kamu bakal pelajari nanti, belum lagi yang berikutnya, si kalor energi. Waduh,
Aduh, garuk-garuk kepala itu pusing pokoknya sekarang pengajarannya agak-agak susah. Naikin suhunya, volume, jadi lebih besar sedikit ya. Oh, lihat ya kelihatan lebih besar ya. Sorry gambarnya nggak terlalu bagus. Oke, ini V1, ini V2, T2. Nah, oke, rumusnya lagi kita tunggu ya. Koko mau kecilin sedikit dah. Bentar. Aduh, ya ini aja ya. Nah, rumusnya sama aja. Delta V sama dengan V1 dikali gamma. Nah, ini alfa, beta, gamma ya. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Bacanya hafalin aja. Kalau tadi ini rho, ya kan? Ada macam-macam lah. Kalau ini alfa, beta, gamma aja. Tunggu gammanya kepotong, kayak enak lihatnya. Beta, gamma. Oke. Ya, jadi itu cuman satuannya aja, nggak usah pusingin. Apa sih kok harus pakai begitu? Pertanyaannya, jawabannya juga kok nggak tahu gitu. Ya, jadi rumusnya gini, kali delta T, lalu A2, V2, kan A lagi kan. V2 adalah V1 tambah delta V, sehingga V2 rumusnya V1 dikali 1 plus gamma dikali delta T. Kali kok pakai titik ya. Dengan gamma adalah 3 kali alfa. 3 alfa atau koefisien muai volume. Oke, jadi soalnya begini, rumusnya begini saja. Aku akan kasih keterangan tambahan, stabilonya ini yang penting cuma dua ya, ini sama ini, ini sama ini sama ini. Ya jadi ingat kalau dikasih tahu soal koefisien muai panjang tapi luas, kamu kali dua dulu untuk cari betanya. Ya, sama aku kasih warna lain. Ini kan kita udah pernah bahas ya, udah lama ya ini semester 1 nih. Kayak kamu masih ada videonya sih, harusnya kamu masih simpan. Ada di YouTube kayaknya. Tolong Ellen kalau bisa cariin ya, Ellen, Caca, sama Ruby tolong cariin. Tinggal di copy linknya aja ke grup supaya bisa di review ya. Oke, kalau akan kirim lagi. Nah, untuk materi kita sampai sini doang. Cuman masalahnya kan masih ada latihan soalnya kayak apa sih? Nah, latihan soal kok masih simpan banyak. Coba kita lihat ya. Open share screen, materials and tasks, and science, fisika, SMP. Kok tuh kasih banyak banget, semuanya ada. Tapi kalau kok kirim lagi, boleh lah ya, sekalian aja ya. Suhu, tadi apa pertama? Masa jenis, zat dan wujud. Kok nggak ada? Gimana ya? Meter intensity, oke, masa jenis. Hajar, kirim ke WA nanti, tenang aja, ada semua. Latihan masa jenis. Banyak ya buat latihan. Kamu nggak usah bikin semuanya, pusing nanti. Tapi pilih yang menurut kamu sulit aja. Ya. Ini yang kedua, nanti kita akan lihat ke thermal physics 1. Suhu dan pemuaian ada di sini. Ya. Suhu kelas 7 fix, thermal expansion itu pemuaian, tapi ini kayaknya bahasa Inggris sih. Ada tugas bab 1, tugas suhu pemuaian 1, tugas suhu pemuaian 2. Kayaknya ini pembahasannya aja. Oke, jadi ini tuh. Linear expansion panjang, volume expansion volume kali 3 aja, ajar. Terus the rate, oke kan salah kan, ini rumus, ini pakai bahasa Inggris, tapi kayaknya bisa juga ya. Kalian bisa pelajari dari sini nantinya. Lalu yang ribet itu suhu, guys. Mana dia suhu? Hah? Wih, kagak ada. Bentar. Ada harusnya. Oh, ada. Suhu. Oh, ini. Oke. Soal-soal ini pasti ada tuh ya, konversikan suhu, perhatikan gambar, termometer. Ini 3 soal doang, nggak banyak. Jadi per file itu kok emang ambil dari anak-anak sekolah lain buat referensi belajarnya kalian. Ya. Jadi ini kok akan save dulu. Untuk penjelasan begini, latihan soalnya akan dikasih
Di sini kok langsung print screen ke sini aja ya, biar nggak pusing. Sumber latihan soal. Kasih di sini, copy paste aja ya, latihan suhu. Sama latihan pemuaian tuh ada. Oh, oke. Konversikan itu ya. Salah ketik aja tuh kayaknya. Ini kok kasih page back aja dulu. Ini kok kecilkan sedikit. Latihan soal. Lalu tutup. Suhu, sekarang pemuaian. Ini ada metode suhunya masih ada. Mas, perlu nggak? Kalian masih simpen nggak nih guys? Ini yang kalian punya, apa aja simpen. Latihan soalnya kalian. Koko kirim Mau di nggak mau? WhatsApp. Apa kita yang kirim? Ini kamu yang kirim dulu banget. Awal-awal semester 1 ya. Oh, berarti masih ada di kuintalnya. Masih ada di kuintal ya, oke. Suhu adalah, oke, asik nih ada. Koko juga kayaknya kita pernah bahas ini. Tuh, keuntungan alkohol dan seterusnya. Beuh, kerugian raksa. Ini teori ya. Teori kok nggak bisa. Koko nggak terlalu jago kalau teori. Harus buka lagi di internet segala macam. Tapi perubahan kayak gini-gini. Kayak, wah apa nih penunjukan dua skala termometer, kita mungkin akan bahas dalam waktu dekat ini nih. Sekarang aja ya. Ini kayak belum dibahas loh. Belum. Kok menunjuk apa sih? Menunjukkan. Sebel ya tuh. Reamur itu H. Termometer Udah itu kok kayaknya. belum kayaknya. Kok nggak ingat pernah bahas soal susah? Ini susah soalnya. Coba kita lihat ya. Menunjuk apa sih? Udah kok ini. Udah ya? Mau coba dibahas nggak? Ada yang susah sih yang ini yang Nomor nomor 13 Koko sih cuman kasih tahu caranya doang ya karena kemarin itu nggak sempet atau gimana gitu. Oke. Ya udah, kita coba lihat aja ya ini ya. 10 dulu dah. Celcius 80. Ah, tulis dulu nih cara kerja. Jadi biar nggak cuma tahu rumus, tapi kamu tahu cara kerjanya. C-nya 80. Aduh, bening banget. C-nya 80. Yang ditanya R, ya kan? Berarti R itu apa? 4 kan? 4 per 5 C. Selesai. Gitu ya. Jawabannya 4. Eh, iya 4. Oke, hitung cepat aja. Skala Fahrenheit menunjuk dua skala termometer. Apa ini? Jadi F-nya adalah 2C kan? Benar ya? Skala termometer Fahrenheit menunjukkan dua skala termometer Celcius pada suhu berapa. Coba lihat aja. Jadi rumus F itu apa sih? 9 ya? Per 5 C lalu tambahin 32 kan? Jadi F itu kan 2C. Jadi kamu putar 2C sama dengan gitu di substitusi sini. Ya ini nggak pernah, kayak aku nggak inget kamu ajarin ini. Nggak inget. Kalau inget ya, kalau memang kamu udah bisa ya udah aman. Ini kali 5 aja biar cepet. Oke. Berarti 10C sama dengan 9C ditambah berapa tuh? 160 ya. Berarti tinggal pindahin C sama dengan 160. Kenapa? Karena skala Fahrenheit menunjukkan dua skala Celcius. Oke. Skala pada termometer Fahrenheit 42 tambah dari R ya. Oke, berarti F sama dengan rumusnya apa? Selalu ya. 9 per 5 R, kamu tambahin sama, 9 per 5, 9 per 4 R, karena R itu 4. Ya. Kamu masih lupa loh kayak gini. Kok nggak pernah hafalin rumus gini soalnya. Tapi ya karena memang enakan hafalin, lebih cepet aja sih. Gitu. Oke, ini kan rumusnya. Lalu F-nya kamu pindahin. F-nya kamu ganti jadi 42 plus R.
42 tambah R sama dengan 9 per 4 tambah 32. Lagian Koko benci banget sama pecahan. Karena benci sama pecahan, kita buang, solve the problem, kali 4. Gitu ya. Jadi ini 168 tambah 4R sama dengan 9 tambah... R-nya lupa. 9R, kan hampir ya. Tambah 8, 128. Ya, jadi ini 5R sama dengan 40. Ya kan? 9R dikurang 4R di sebelah kanan, 128 kurang 128, 40. Berarti R-nya 8. Hah? Ada ya? Oh, ada. Oke, kok kaget tadi, kok nggak ada pilihan. Oke, nomor 13 karena kok kasih tahu caranya doang, kok kasih tahu ya. Jadi ini yang maksudnya bisa dipakai di secara general titik beku. Jadi rumusnya titik beku, sorry. X dikurang titik beku per titik didih dikurang titik beku sama dengan, kalau termometer lain misalnya Celsius ya, dia minta Celsius, berarti C dikurang titik bekunya Celsius per titik didih dikurang titik bekunya Celsius. Nah, kamu harus hafalin titik didih titik beku dari soal yang Koko udah kasih tadi pembahasannya. Bukan soal, tapi dari teorinya. X-nya dikasih tahu pada angka 20. Yang mencair, berarti kita tahu titik bekunya si X, kita list down dulu, titik bekunya 20, lalu mendidih, titik didihnya 120, X-nya itu sendiri 45. Ya, dia minta Celsius. Kalau Celsius, ini X-nya, kalau taruh X-nya di sini, Celsius di sini, biar lebih terdata angkanya. Titik bekunya Celsius berapa, tahu nggak? Ingat? 0. 0, mantap. Titik didihnya 100, ya kan? Derajat. C-nya ditanya. Ya udah, masukin rumus ini langsung. Ini hafalin lagi. Tapi kalau kamu nggak hafal, kalau kamu hafal ini untuk yang Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin juga sebenarnya bisa. Makanya kamu lebih prefer ngajarin rumus ini. Tapi karena guru kamu pakai rumus, ya udah kamu ikutin. X-nya 45 ya, taruhlah. Titik bekunya 20. Titik didihnya 120. Titik bekunya 20 lah, ada semua, nggak apa-apa, nggak peduli. C-nya berapa? Nggak tahu. Yang ditanya, titik bekunya 0. C kurang 0 ya, C aja deh. Ya kan? Titik didih 100. Titik buku 0, 100 kurang 0, 100 aja. Gitu. Oh, ini kebetulan asik nih angkanya. Gampang. Ya. Berarti ini kalau taruh sebelah kanan nih, nggak bisa lihat soalnya. 25 per 100 sama dengan C per 100. Wih, asik. Tinggal masukin aja C-nya 25 gitu ya. Karena sama-sama per 100 per 100. Gitu. Ya. Yo, akan kirimin lagi. Masih ada 10 menit, tenang aja. Banyak soalnya. Masih banyak yang bisa kita kerjakan. Langsung bahas ya. Sumber latihan soalnya langsung, kalau ada pembahasannya enak. Lalu kita coba lihat lagi. Nah, sebatang, kok ini banyak typo ya? Kenapa dia? Ya. Pilihannya nggak usah Koko tulis. Tapi tulis saya biar enak. Oke, sebuah logam ini mungkin kalian udah banyak yang lupa ya. Jadi kita review-review aja dulu. Bener, kita harus bahas dari awal. Sebatang logam panjangnya 50, L1 sama dengan 50, suhunya 27 derajat Celcius. Koefisien mu panjang, alfanya langsung 0,000012. Tapi jelek tulisnya, kalau selalu pakai pecahan, kalau untuk alfa, beta, gamma, 12 per berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 1 juta. Gitu aja. Jadi jangan 0,00, mabok. Benda tersebut dipanasi sampai suhunya 127 derajat Celcius, panjangnya berapa? Oke, rumus aja dong. L2 sama dengan L1, 1 plus alfa kali delta T. Lihat, kalau kamu pakai koma, 4 beratnya. Sebel. Ya, mendingan pakai pecahan. L1 50, 1 plus alfa 12 per 1 juta, dikali dari delta T dari 127 ke 127, delta T-nya adalah 127 kurang 27, 100. Ya. Jauh lebih enak ya hitungnya. Lihat deh, mantap ya. Oh. Itu pun masih susah. Masih nggak kepikir kan? 1 plus baru, ini kan nolnya ada 4 nih. 0,0012.
Jadi 50 dikali 1,0012. Udah, tinggal dihitung. Atau kalau mau kali gini, pakai pecahan tetap stick sama pecahan 10.000 ya. Kali pelangi 50 Kok ditambah, yes, L2 itu apa? panjang setelah di iniin. Oh, dia tanya pertambahan nih. Astaga, dia tanya delta L doang, guys. Sorry, lupa. Itu Kalau panjang di yang setelah. kalau di sekolah LO itu panjang awal, L1 panjang akhir. Oh, ya udah, rumusnya berarti tinggal giniin. Sama ya caranya. Sorry, Koko nggak akan ganti dulu sementara ya. Ngerti kan? Ngerti nggak, Ellen? Caca Ruby. Jadi cuma masalah angka doang nggak apa-apa. Ya, jadi dia L0, L1, Koko L1, L2. Cuma beda satu level doang. Ya, L1 Koko pakai L1 karena pertama. Gitu. L0 awal 0 waktu belum diapa-apain. Gitu, boleh juga. Ya. Ini kan bisa dijawabnya 50,06. Tapi bukan ini yang ditanya ya, Koko salah ya. Yang ditanya pertambahan aja. Jadi rumusnya cuma 0,06 aja harusnya jawabannya A. Coba kita buktiin ya. Delta L, L0 kali alpha kali delta T aja gitu doang. Ampun deh, Koko salah taruh tadi. Kali 12 per 1 juta kali 100. Harusnya gini tok. Nggak ada yang lebih panjang lagi. Coret. Berarti ini 600 per 10.000. Coret lagi 6 per 100, 0,06. Ya, sama aja. Yang benar sini ya, kalau ditanya panjang pada saat, nah itu baru 50,06. Ini salah jawab aja. Ini sebenarnya bukan salah ya, bukan salah, hasilnya nggak salah. L2-nya tetap begitu, atau panjang setelah dipanasin segitu. Cuman dia nggak diminta, yang diminta pertambahan. Oke, coba lagi. Nah ini paling yang nomor 18 lah, ini kayak ditukar-tukar aja soalnya. Kelihatan nih kayak copy paste nih soal. Kelihatan banget, makanya formatnya udah spasi 2 dan seterusnya. Ya, coba kalian bikin dulu. Oke, jadi kita sebuah batang tembaga panjangnya L0 ya, pakai rumus guru kamu ya, 100. Dipanasi hingga suhu naiknya. Suhunya naik, oh udah naiknya ya. Yang penting nggak usah pikirin LT1, T0, T1 aja. Langsung. Bertambah panjang, delta L-nya 0,4. Koefisien panjangnya berapa? Alfanya berapa yang ditanya gitu. Ya udah. Kalau kayak gini, kamu tinggal masukin rumus. Gitu. Ya. 100 dikali alfa dikali 80, 4 per 10 again, pakai pecahan. Jadi alfa 4 per 10 sama dengan 8.000 kali alfa. Alfa 4 per 10 kali 1/8.000. Jadi 4 per 80.000. Wah, nggak ada jawabannya. Ada. Jadi ini 2 per 40.000. 1 per 20.000. Ya udah 0,005 gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Karena 1 per 2 itu setengah kan, ya, yang ada 5-nya itu doang. Oke, sampai sini aja. Koko akan copy paste lagi ke WA. Aku save ya. Suhu dan pemuaian.